Kali ini kita akan bahas masalah adzan dan rahasianya. Yang mana hal ini mungkin sangat jarang dijelaskan oleh para dai dan para penceramah. Ternyata ditinjau dari kacamata ilmu hikmah, adzan itu banyak sekali manfaatnya atau banyak sekali khasiatnya. Bukan hanya panggilan untuk sholat jamaah saja pemirsa. Dalam adzan itu terkandung energi supranatural yang sangat besar. Bahkan itu bisa untuk mengendalikan alam. Mari kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selamat datang dan berjumpa kembali di channel Spiritual 21 Investigasi Supranatural Tanpa Batas. Adzan ditinjau dari ilmu fikih adalah panggilan yang memberitahukan bahwa telah masuk waktu ibadah wajib umat Islam, yaitu sholat 5 waktu. Adzan di sini dilakukan sehari semalam itu sebanyak 5 kali, yaitu di waktu subuh di pagi hari ya, kemudian di waktu zuhur dan asar di siang hari, maghrib dan isya yaitu di petang hari. Menurut para ulama ahli fikih ya, adzan ini hukumnya adalah sunat. Namun juga ada yang berpendapat bahwa hukumnya itu adalah fardu kifayah. Di antara kalimat ataupun lafal adzan ini adalah takbir, kemudian syahadat, tahlil, serta ada juga ajakan untuk beribadah menuju kebahagiaan hati. Namun ada perbedaan lafal adzan ini pemirsa di kalangan umat Islam, yaitu di kalangan Islam Sunni dan Islam Syiah. Kalau adzan di Syiah itu yang saya tahu itu masih ada tambahan lagi, yaitu pengagungan terhadap Sayyidina Ali, dan mungkin ada tambahan yang lainnya. Orang yang pertama kali mengumandangkan adzan adalah Bilal pemirsa, yang mana beliau itu ditunjuk langsung oleh Rasulullah. Di zaman dulu, adzan itu dilakukan di tempat-tempat yang tinggi, seperti mungkin bukit ataupun menara, karena tidak adanya perangkat elektronik pengeras suara seperti sekarang ini. Jadi, seorang petugas adzan ataupun muadzin di zaman dulu itu harus orang yang mempunyai suara keras, lantang, dan mungkin juga merdu. Kalau di zaman sekarang itu tidak perlu keras-keras dalam melakukan adzan ini, karena memang sudah ada perangkat atau sound system yang mendukung untuk suara-suara adzan tersebut. Berbeda dengan ilmu fikih ya, adzan ditinjau dari ilmu hikmah itu bukan hanya untuk panggilan ibadah saja pemirsa, melainkan mempunyai banyak khasiat dan manfaat. Hal ini karena adzan itu mempunyai energi spiritual atau energi gaib yang cukup besar. Tentunya hal ini sangat jarang sekali dikemukakan oleh orang-orang yang mendalami ilmu agama di bidang fikih, karena mungkin agak sedikit nyeleneh dan berbeda tujuan. Namun begitu, secara turun-temurun energi adzan ini telah dibuktikan oleh orang-orang yang mengetahuinya, yaitu para ulama ahli hikmah. Mari kita bahas khasiat adzan ini satu persatu. Yang pertama yaitu menebus diri dari api neraka. Dijelaskan ya oleh Kiai Ahmad Mujab Muhalli di dalam kitab Tanqihul Qaul bahwa adzan itu bisa untuk penebusan diri agar tidak masuk neraka ataupun api neraka tidak mau membakar orang tersebut. Namun ritual penebusan ini cukup lumayan berat, yaitu seseorang itu diharuskan melakukan adzan sebanyak hitungan 12.775 kali. Adzan ini hanya boleh dilakukan 1 hari 1 malam itu sebanyak 5 kali saja, yaitu di waktu sholat 5 waktu. Di luar itu tidak dihitung pemirsa. Nah, otomatis ya kalau dikalkulasi itu seseorang itu harus jadi juru adzan ataupun muadzin di masjid atau musola kurang lebih selama 7 tahun. Cukup lumayan berat bagi orang biasa seperti kita ini. Namun bagi pengurus masjid ataupun takmir masjid mungkin bisa melaksanakannya. Yang kedua yaitu untuk membakar jin ataupun makhluk halus yang jahat.
Adzan itu bisa digunakan ya untuk membakar jin atau makhluk halus yang mengganggu serta merasuki tubuh manusia. Caranya yaitu dengan melakukan terapi yang namanya orang sering sebut itu terapi ruqyah. Yaitu pertama-tama itu lakukan adzan di telinga kanan pasien sebanyak 7 kali. Kemudian yang kedua setelah itu bacalah ayat-ayat ruqyah. Ayat-ayatnya yaitu surat Al-Fatihah, surat Al-Falaq, surat An-Nas, ayat kursi, surat At-Tariq, surat Al-Hasyr, dan terakhir itu surat As-Saffat. Maka dengan melakukan terapi tersebut, insya Allah ya setan ataupun jin fasik itu akan terbakar kalau tidak mau keluar dari tubuh orang yang dimaksud. Yang ketiga, mengusir jin Ummi Sibyan. Jin Ummi Sibyan ini adalah salah satu golongan jin ya yang menggoda manusia ketika pertama kali manusia itu lahir ke dunia. Tanda-tanda jin ini datang yaitu bahwa bayi yang baru lahir itu sering langsung menangis pemirsa. Nah, jin tersebut itu harus segera diusir agar tidak memasukkan memori-memori kejahatan atau memori-memori maksiat kepada si jabang bayi yang nantinya itu akan terinstal di dalam otaknya sehingga nanti ketika besar itu banyak melakukan maksiat dan kejahatan. Caranya untuk mengusir jin tersebut yaitu ketika ada bayi yang baru lahir, maka lakukanlah adzan di telinga kanan dan iqomah di telinga kiri. Maka dengan cara seperti itu, jin tersebut itu akan lari ketakutan. Yang keempat yaitu mengatasi kebingungan ataupun tersesat di hutan. Mungkin ya Anda itu seorang pendaki gunung dan pernah mengalami tersesat di gunung dan tidak tahu jalan keluar. Maka untuk mengatasinya itu Anda bisa mengumandangkan adzan di lokasi tersebut dengan penuh konsentrasi dan pengharapan memohon kepada Allah. Insya Allah Anda akan segera menemukan jalan keluar di hutan tersebut. Yang kelima yaitu rahasia mustajabnya doa. Ada waktu yang mustajab untuk berdoa yang mana mungkin ini tidak banyak orang mengetahuinya pemirsa. Waktu tersebut yaitu sesudah adzan dan sebelum iqomah. Hal ini karena dengan kumandang adzan itu pintu-pintu langit akan terbuka sehingga doa itu bisa cepat sampai. Caranya yaitu setelah adzan selesai lalu Anda berniat iktikaf, kemudian berdoalah sesuai keinginan. Boleh dengan bahasa apa saja, tidak harus dengan bahasa Arab. Ulang-ulangilah doa tersebut sampai iqomah dikumandangkan. Insya Allah doa Anda itu akan cepat ijabah atau akan cepat terkabul. Kalau bisa dilakukan itu minimal 40 hari berturut-turut pemirsa. Itulah berbagai manfaat atau khasiat adzan yang sangat dahsyat sekali, yang mungkin tidak banyak orang tahu dan tidak diberitahukan oleh para penceramah-penceramah. Maka dari itu, mari kita mencintai adzan yang dikumandangkan oleh para muadzin di masjid-masjid ataupun di musola-musola. Yang penting bagi petugas adzan itu sesuai instruksi dari Menteri Agama, volumenya harus diatur sebaik-baiknya. Kalau bisa belajar bersuara yang merdu dan bagus. Nanti yang mendengarkan itu akan enak. Terima kasih telah menyimak, semoga bermanfaat bagi semuanya. Saya Fatih Muhammad undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.